Wow, what a match. Belanda lawan Swedia. Good display dari kedua tim. Good style of play, permainan yang atraktif, permainan yang menyenangkan untuk terutama fans netral kayak gue, dengan kualitas yang bagus dari kedua tim, dari Swedia, dari Belanda. Permainan yang seru, saling menyerang, sama-sama terbuka, dan Belanda berhasil memenangkan 5-1. Mungkin kalau bagi yang nggak nonton, kita bisa lihat, oh iya Belanda menang 5-1, ini bantai, ini one-sided game. Tapi kalau lu tadi nonton matchnya, ini benar-benar match yang seru, permainan yang seru, atraktif, dan sangat menghibur untuk fans netral. Kita lihat dari Belanda, dari cara mainnya, dari build up-nya, dari kualitas pemainnya yang mungkin nggak ada mega bintang di sana, nggak kayak Spanyol, Prancis, atau Portugal yang punya mega bintang di sana. Tapi they play as a team gitu. They play as a team dengan taktik yang bagus, dengan gameplay yang bagus, direct, efektif, dan bisa mengalahkan Swedia. Di sisi lain, gue juga harus apresiasi buat Swedia karena dari cara mainnya mereka mencoba main menyerang, gak parkir bus, main terbuka, dan to be fair mereka dapat lebih banyak gol gitu. Mereka layak dapat mungkin 2 atau 3 gol kalau bukan karena performa bagus dari kiper Belanda. Oke, kita lihat dari skornya ini 5-1, kelihatan kayak one sided, tapi kalau kita benar nonton matchnya, kita bisa lihat dari menit awal Belanda menit 5, Broberry. Siapa yang sangka, siapa yang tahu kalau striker Sunderland yang akan menjadi bintang bersama Gakpo. Dua pemain yang gak disangka-sangka akan perform bagus di Piala Dunia ini. Kita lihat dari gol pertama, long pass dari kiper Verbruggen ke Broberry dengan kontrol yang bagus, first touch yang bagus, langsung dari Reinders oper ke Gakpo, sangat cepat, direct dari Gakpo, langsung crossing, low cross buat Broberry, dan boom, gol. 5 menit langsung 1-0. Terus habis itu dari Belanda, De Jong, Gravenberch sangat tenang main di tengah, ngoper ke Malen nggak pakai lama ke Dumfries, dan Dumfries dengan trademark low hard crossingnya find Broberry once again, dan Broberry dapat 2 gol brace di pertandingan ini. Lalu di sela-sela itu Swedia juga banyak menyerang. Gue lihat juga Gyökeres dan Isak sangat bagus di match ini. Ya bener, Gyökeres nggak dapat assist ataupun nggak dapat gol. Kalau orang lihat statistiknya ya mungkin disaster class dari Gyökeres. Tapi kalau orang yang beneran nonton, orang yang nonton di match ini, I think Gyökeres play good game gitu. I think Gyökeres, Isak, meskipun mereka nggak dapat gol, they play good game. Tapi lagi-lagi memang kualitas dari Belanda masih terlalu jauh dari Swedia, terutama dari lini belakangnya. Itu sangat timpang antara Swedia dan Belanda. Lini belakang Belanda sangat solid. Lalu di sana dapat beberapa chance Gyökeres, tapi Verbruggen juga bagus mainnya, bisa menyelamatkan Belanda dari shoot dari Isak dan juga Gyökeres. Halftime Summerville masuk, Malen keluar. Oke, gua mau lihat pemain yang diidola-idolakan Coach Justin gimana mainnya, bahkan dibilang better than Saka. Dan gue lihat baru sebentar dia main, instant impact, langsung dia dribble, turn, gue nggak tahu itu turn apaan, Cruyff turn, Neymar turn, whatever, dia turn, dia kasih Dumfries, lagi-lagi Dumfries kalau dikasih di posisi seperti itu langsung low hard cross dan berhasil nemuin Gakpo yang lolos dari jebakan offside di back post. 3-0 untuk Belanda. Dan lagi-lagi meskipun menang 3-0, Belanda masih nyerang terus, Belanda main pressing. Ini mungkin yang dirindukan banyak fans bola gitu. Jadi teman-teman, jadi tim-tim yang emang haus gol, mereka yang pengen kill the game, mereka yang pengen menghibur dengan banyak gol, dan Belanda salah satunya gitu. Belanda salah satu tim yang di saat menang bukan mereka parkir bus, bukan mereka lama-lama waktu, tapi dia masih ayo gol lagi. Mereka cari gol, dan lagi-lagi Belanda berhasil mencetak gol keempat dari Isak kehilangan bola di depan, terus Gravenberch dengan sangat tenangnya sabar dribble ke depan, passing ke Summerville, dan Summerville bawa ke depan,
good option, good decision, oper ke Gakpo, dan Gakpo finish it, trademark near post, Gakpo finish. Dan gue juga bingung Gakpo kenapa tiba-tiba setiap dia dengerin anthem Belanda, bro turns into prime Neymar, prime Ronaldo, prime R9. Gue juga bingung kenapa di Belanda Gakpo bisa segacor ini. Dan setelah itu lagi-lagi Swedia dapat beberapa chance bagus. Elanga masuk dan Swedia kelihatan lebih live, lebih hidup, serangan-serangannya lebih berbahaya dan terbukti dari serangan counter attack Swedia. Isak dapat bola, lihat Elanga with a good run, langsung diterupas one on one lawan Verbruggen, good finish, good calm finish dari Elanga. 4-1 buat Belanda. Dan terakhir Summerville, lagi-lagi Summerville dapat bola dengan tenang, dia bawa sampai depan dan finish near post yang identikal dengan Gakpo. Kalau kita lihat dari gol-gol tadi, 3 gol pertama dari Belanda identikal gitu. Dari tengah passing ke sayap langsung direct ke tengah, low hard cross, dan strikernya banyak yang menunggu di 6-yard box itu. Dari Brobery yang kedua juga dari sisi kiri, dari sisi kanan. Lalu yang ketiga ada Gakpo juga, dan yang kedua dari counter attack, sama-sama dengan keputusan yang bagus, sabar, dan near post finish dari Gakpo dan Summerville. Laga yang sangat bagus, dan ada beberapa pemain yang mau gue highlight. Kalau kita lihat juga di sini, Swedia banyak banget chance ya, ada 20 shot on target, ada 9, tapi memang Belanda lebih klinis, Belanda lebih direct, Belanda lebih punya kualitas dalam finishing, ditambah lagi kiper Belanda yang perform sangat bagus di sini. Kita bisa lihat dari sini. Ver, buat ngasih tahu aja, gue nggak terlalu percaya rating di sini. Gue rasa mereka di sini terlalu berpatokan pada gol, assist, rating di sini. Cuma kalau kita lihat dari sini, Verbruggen main bagus, layak dapat rating segini. Ada beberapa player yang mau gue highlight. Dari Brobery, siapa yang sangka striker Sunderland bisa cetak 2 gol di Piala Dunia, yang orang-orang kira bakal Memphis starter gak tergantikan, tapi Brobery dapat kesempatan, dia manfaatin dengan baik, dan 2 golnya dia nunjukin kualitas dia as a striker, bukan cuma as a full striker gitu. Dia bisa hold up, kontrol bagus, positioning bagus, right place at the right time. 2 gol dari Brobery sangat layak. Lalu selanjutnya ada juga Gakpo, yang lagi-lagi gue bilang setiap dia main buat Belanda, setiap dia pakai jersey oranye, bro looking lively, bro turn into prime winger, prime Neymar, prime R9. Gila Gakpo, match ini sangat bagus dengan 2 golnya, dan 1 assistnya juga buat Brobery, sorry. And then selanjutnya ada juga Dumfries, my boy. Semoga di Real Madrid bisa replika hal yang sama. Dan buat Arnold, ini peringatan. Kalau masih mau dapat starting, kalau masih mau jadi right back inti dari Real Madrid, you need to step up your game. Lihat Dumfries di sini, dia dapat kesempatan, langsung efektif, langsung direct, bisa passing, bisa bikin 2 assist buat striker-strikernya. Dan gue harap Mbappe dan Vini juga bisa lihat, gila, gue nggak tahu hidup di zaman apa ya, dimana gue nyuruh Mbappe dan Vini buat lihat Brobery dan Gakpo, buat gimana cara positioning dan dapat gol kalau ada right back yang mau crossing into the 6-yard box atau back post gitu, yang selama ini nggak dilakuin sama mereka sama sekali. Tapi balik lagi, Dumfries, what a match. Dia kalau main di Belanda juga selalu bagus, selalu impresif, sangat cocok dengan sistemnya Belanda. Lalu ada juga Gravenberch, kita lihat di sini gak ada assist, gak ada gol, tapi permainannya sangat penting, sangat krusial buat Belanda. Mulai dari defensif, dia intercept banyak serangan, aerial duels dia juga bagus. Ofensif, dia tenang,
calm, dia kalau di press juga nggak panik, nggak langsung buang bola, dia dribble santai. Dan kita lihat beberapa dari gol juga berawal dari dia, meskipun dia nggak buat assist, tapi beberapa dari gol Belanda juga karena Gravenberch. Selanjutnya ada juga De Jong. What a player. Dia harusnya tadi dapat 1 assist kalau Malen bisa kontrol bolanya lebih bagus dan bisa finishing dari passing through pass-nya De Jong. Cuma meskipun gak ada assist atau gol, tetap performa De Jong tenang, direct, pinter, IQ tinggi, dan passingnya bukan sideways doang kanan kiri, tapi key passes ke depan, operan-operan yang buat defense lawan itu susah dibaca dan membuat penyerang Belanda bisa mendapatkan chance gitu. He create the chance. Dan setelah itu ada juga Summerville yang baru main di awal babak kedua, yang gue udah denger dari beberapa orang hype-nya. Gue nggak pernah nonton dia full, gue nggak pernah nonton dia live, tapi gue denger terutama dari Coach Justin yang bahkan dia state better than Saka. Dan wow, kalau emang mainnya kayak gini terus dan konsisten seperti ini di klub dan kedepannya di Belanda, bisa jadi mungkin sekarang belum waktunya, mungkin sekarang Saka is still better than him, tapi gue nggak tahu kedepannya bisa jadi dia menyusul posisi itu gitu. Bisa jadi he can be better than Saka tuh. He has a potential. Terus ada juga Verbruggen yang main bagus banget, banyak chance dari Gyökeres, dari Isak juga ada, dari long range-nya, dari beberapa pemain yang lainnya. Cuma dia tenang, positioning bagus, refleks bagus, dan all clear. Kalau golnya juga he can do nothing dari golnya Elanga gitu ya. Udah one on one, emang udah susah banget untuk kiper buat habis itu. Tapi di sisa-sisa lainnya, di menit-menit lainnya, he performs very good dan ball playing-nya juga bagus. Dan terakhir, untuk keseluruhan back Belanda sangat solid, sangat disiplin untuk memposisikan posisi mereka. Banyak crossing dari Swedia yang membahayakan, tapi tetap Van Dijk, terus Van Hecke juga bagus, Van de Ven juga bagus, offensive dan defensive. Jadi big props to the Netherlands teams. Tapi juga kalau kita lihat dari Swedia, lagi-lagi ya, mungkin ini salah satu resiko yang diambil oleh Swedia gitu untuk bermain terbuka, bermain menyerang. Ini atraktif banget, ini sangat menarik, terutama buat fans netral kayak gue, dan buat semua orang pasti yang nonton. Ini sangat menyenangkan gimana gameplaynya Swedia, sangat bagus, passing, one touch dari semuanya, stylenya, gameplaynya sangat bagus. Cuma satu kelemahannya adalah kalau bermain seperti ini otomatis jadi lebih terbuka, sehingga Belanda dengan kualitas pemain yang direct, cepat, dan counter attack yang sangat bagus, itu jadi makanan Belanda. Permainan terbuka Swedia pada match ini gitu. Kalau kita lihat Isak main bagus, dia build up sering, counter attack, bahkan dapat 1 assist juga akhirnya dengan assistnya ke Elanga, dengan through ball yang sangat presisi buat Elanga. Terus duetnya juga dengan Gyökeres gue rasa juga, gue baru lihat gitu dia main kayak gitu. Gue cuma tahu dia poacher, nunggu di kotak penalti atau 6-yard box, tapi ternyata build up-nya, one touch passing-nya juga bagus. Dia bahkan punya crossing yang bagus banget, pakai weak foot ya dia, tapi Yacine Ayari with a bad touch gitu di kotak penalti lawan. Yacine Ayari kontrolnya masih kurang bagus sehingga jadi goal kick buat Belanda. Lalu setelah itu juga ada Yacine Ayari yang match pertama dia golin, cuma di match ini belum bisa golin meskipun dapat banyak chance, tapi Verbruggen tampil brilian, jadi Yacine Ayari nggak bisa dapat gol, but he play a very good game gitu. Dia dribbling bagus, shooting, passing, IQ, punya vision, he have everything gitu. Tinggal lebih klinis lagi dan decision makingnya lebih bagus lagi. Lalu ada juga Bergwijn dan Elanga ya, menurut gue
Di next match they deserve to be starting. Elangga pas masuk langsung membahayakan, langsung bikin run yang bagus, 1-2 dengan striker yang bagus. Terus ada satu momen juga dia Joga Bonito, dia kolongin pakai Ronaldo chop, gue bingung tapi sayangnya crossingnya nggak bisa jadi gol. Terus Bergval juga main tenang, banyak passing-passing yang berbahaya, key passes, create chances. Menurut gue dua pemain itu layak dapat posisi starting di next game. Selain itu juga ada Hin menurut gue juga lumayan bagus, back nomor 4-nya dari Swedia, back terbagusnya di laga ini menurut gue dia. Meskipun kejebolan 5, tapi dia punya match yang bagus gitu, dia punya defensif yang bagus. Tapi lagi-lagi kualitas Belanda dan kecepatan dari attack Belanda, it's too much for him. Lalu juga ada Gudmundsson sama Berghazen, wingbacknya mereka juga bagus, gua rasa. That's it. What a match, dengan kualitas pemain yang bagus, kualitas permainan yang sangat atraktif. Dan Belanda, we need to talk. Belanda mungkin bukan termasuk favorit orang untuk juara Piala Dunia, bukan kayak Prancis, Spanyol, Portugal, Brazil atau mungkin Inggris. Karena kalau kita lihat komposisi pemainnya ya mereka emang gak ada pemain yang mega bintang gitu. Kayak Prancis punya Mbappe, Olise Dembele, Spanyol punya Pedri, Yamal, Portugal dengan gelandang yang luar biasa, Inggris Harry Kane, terus ada Brazil, ada Vini, Rafinha, Cunha, dan segala pemain bintangnya. Kalau kita lihat Belanda, memang gak ada pemain bintang yang stand out banget. Tapi as a team dengan taktik dan gameplay kayak pertandingan tadi, menurut gue they can have a good run gitu di turnamen ini. Menurut gue dengan gameplay, kekompakan, disiplin seperti ini, gak ada egois juga pemainnya satu sama lain. Menurut gue Belanda bisa punya turnamen yang bagus di World Cup kali ini, asal konsisten seperti ini aja. Kita nggak tahu kalau nanti mereka ketemu low block gimana, gue belum pernah lihat itu. Tapi dari lihat match ini, they look very good, they look lively, permainannya bagus, tiki-taka, gameplay sangat bagus, gelandangnya bagus, backnya solid, disiplin, penyerangnya juga efektif, direct, dan chemistry dari tim Belanda ini sangat bagus. Dan orang-orang gue yakin dikit yang nyangka Belanda akan main sebagus ini. Dari yang gue tonton tim-tim besar, menurut gue Belanda punya permainan terbagus sampai sekarang. Gue belum nonton semuanya, tapi sejauh yang gue tonton Spanyol, gue tonton Portugal, gue nonton Prancis, Inggris juga babak pertama gak terlalu bagus lawan Kroasia. Belanda punya gameplay, taktik, style yang paling mematikan menurut gue. Tapi once again, kita lihat gimana kalau lawan tim yang gak terbuka, kita lihat gimana kalau lawan tim low block atau punya defense yang lebih bagus dari Swedia. Kita lihat nanti Belanda di match-match selanjutnya, di knockout round, gimana mereka bisa menghadapi tim-tim seperti itu. Ya, sangat menarik buat dilihat gimana Belanda ke depannya. Swedia juga, I hope they get a win selanjutnya, karena gue masih pengen lihat permainan mereka. Gue masih pengen lihat Isak, Gyökeres, dan pemain-pemain Yacine Ayari, dan pemain-pemain yang gue rasa juga bagus di match ini. Gue masih pengen lihat mereka ada di World Cup di knockout round. At least kalau nggak peringkat 2, mereka bisa jadi peringkat 3, best of third place, dan lolos ke ronde 32 besar. Ya, that's it. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, follow, and subscribe.